Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku kabarnya sehat semua ya nak ya. Alhamdulillah. Kali ini Miss Isma akan mendatangkan temannya Miss Isma yang insya Allah masya Allah sekali nak. Oke, coba Bisma panggil dulu ya. Ini Mbak Nita. Karena dia salah satu sosok penghafal Al-Quran yang sampai sekarang masih istiqomah. Nah, ingin tahu dari mana ya perjalanan, terus hambatan, motivasi, dan kebahagiaan Mbak Anita sebagai sosok oh iya, sejak kapan Mbak Anita menghafal Al-Qurannya Mbak? Sejak kecil? Ya, saya udah hafalin, tapi kalau yang sudah intinya kayak terprogram kayak di pondok gitu, itu dari SMP. Dari SMP, SMA, kuliah, baru selesai kuliah baru pindah ke sini. Allah, panjang banget ya perjalanannya ya Mbak ya. 1 sampai 30 itu pernah saya hafal, jadi saya harus menjaganya. Katakan sekarang nggak lancar semua atau masih ada yang bolong-bolong kayak gitu ya, biasanya dibilangnya nambal, masih banyak yang belum selesai. Mungkin kalau di Al-Quran di stabilo ini belum lancar kayak gitu ya. Nah, tapi kita itu harus berusaha terus. Yang penting itu nggak menyerah, setiap hari dilakukan, istiqomah, dan selalu bangga ketika membacanya itu bangga. Ini kebanggaan loh, mukjizatnya sampai sekarang masih saya bisa baca, terus masih bisa diingat. Programnya yang pertama itu kan dilihat bacaannya di 30 kan, biasanya awal anak itu kan di 30 biasanya bisa di situ juga awalnya mulai hafal, tapi dinazornya itu mulai kelas 2 SMP. Di kelas 1 itu biasanya masih di 30 tadi, atau masih di situ kan kalau pondok itu banyak nggak kerasannya kayak gitu ya, jadi mungkin masih penyesuaian itu sampai 1 tahun memang karena ya mungkin bertahap Adaptasi dulu berarti sebelum menghafal adaptasi dulu dengan lingkungannya ya biar nyaman ya, cari kenyamannya dulu. Karena kalau ketika kita menghafal Al-Quran tempatnya tidak nyaman, lingkungan lingkungan tidak nyaman, tidak akan membuat kita untuk menghafal. Yang pertama tadi memberi bacaan atau binazor, jadi membaca Al-Quran dengan melihat, dengan disimak dengan gurunya atau ustadz dari juz 1 sampai juz 30 itu harus tersimak semua, jadi bacaannya itu bisa dikatakan benar atau belum. Motivasi utama ketika Mbak Anita menghafal, mulai menghafal. Untuk saya motivasi itu mungkin karena orang tua ya, selalu orang tua yang menjadi motivasi, karena waktu masih kecil yaitu kalau hafal 1 surat, kemudian itu suratnya panjang kayak Al-Baqarah kan panjang ya, waktu itu masih kecilnya kelas 2 SD. Nah itu tuh orang tua mama tentunya ya, ibu bangga sekali, lalu saya itu dipeluk pangku kayak dicium-cium sambil bilang subhanallah ya Allah, saya nggak nyangka anak saya hafal, ini beneran anak saya ya Allah, alhamdulillah kayak gitu. Nah karena dari situ rasanya tuh gini, rasa yang saya dapatkan lagi ketika orang tua saya tahu saya hafal 1 sampai 30, seperti apa bangganya kayak gitu. Itu sih yang motivasi sehingga harus dilanjutkan. Orang tua menjadi salah satu pendorong utama ya untuk tetap menghafal ya. Jadi ketika menghafal Al-Quran itu harus ada guru ya. Iya, harus ada guru. Nah itu bisa dijelaskan kenapa sih harus ada guru? Ya, karena kenapa harus ada guru? Kalau setahu saya yang paling dasar takutnya sesuatu yang kita pelajari itu sesat atau salah kalau tidak ada yang membimbing. Misal ya kita olahraga saja di PT kan, personal trainer, nah kayak gitu kan, ini memang bukan, apalagi kalau ini tentang agama kan, tentang kita metode menghafal nih, cara menghafalnya itu gimana? Kalau saya dari dulu prinsipnya dibaca terlebih dahulu dengan teliti. Misal dia tadi kan setiap hari harus nambah 1 halaman, saya baca dulu. Bacanya itu nggak mungkin hitungan 100 kali dalam sehari, mungkin lebih dari itu, dibaca sampai itu tuh yang membuat kita
kalau dulu ya sama teman kebanyakan ngomong nanti pasti bisa hafal, karena apa, waktunya kurang. Karena kita memang pertama harus membaca, kalau saya metodenya membaca itu membutuhkan waktu yang relatif untuk sendiri kayak gitu, dibaca terus berulang-ulang, terus akhirnya nanti ketika ditutup ingat atau nyantol kayak gitu. Kalau saya jadi pertama harus metodenya dibaca. Terus sampai hafalnya itu gimana aja? Jadi setelah kita selesai ya dari juz 1 sampai 30 jadi dibaca, lalu nanti kan ada hataman kayak gitu, hataman namanya. Lalu kemudian lanjutnya itu kelas 2 SMP kan mulai menghafal ketiganya itu menghafal dari juz 1, dan itu pun kan harus dibiasakan 1 halaman kayak gitu. Saya itu sangat diutamakan istiqomah. Kalau kamu istiqomah 1 halaman ya 1 halaman, kalau kamu 3 ayat ya 3 ayat saja. Itu karena di situ kita akan terlatih kebiasaan kalau 3 ayat terus menerus. Oh iya, jadi terlatih disiplin juga ya, dan teratur ya. Ikhlas kayak gitu Masya kan. Allah. Saya rela lah secapek apapun, intinya saya mau menghafalkan ini kayak gitu. Nah yang lebih mudah lagi kadang tuh melihat artinya itu juga sangat mudah. Jadi kalau kita sampai lihat artinya kayak gitu, maksudnya kalau capek banget kan ya, kadang baca kan capek, terus kita butuh lihat arti, kita jadi nah itu kan akan membuat motivasi. Karena gini, bahasa Indonesia atau artinya kan sama ya dengan bahasa kita, dalam artian itu lebih mudah dipahami. Nah nanti kita cocokkan ayat ini ternyata artinya ini, dan itu ketika dalam 1 halaman itu ada kan yang kita sukai, misal oh saya tadi sangat menyukai artinya di sini, itu biasanya kalau saya ayat itu menghafal cepat, karena ya itu suka kita bisa menghafal ini loh saya hebat kayak gitu. Itu untuk mengapresiasi diri sendiri kan. Jadi ketika ada hambatan males kayak gitu, kembalikan lagi motivasinya tadi dipakai. Kalau saya kan orang tua, pasti kalau dulu itu kan diperbolehkan telepon, jadi telepon sama bapak sama ibu kayak gitu, bilang tanya kabar, terus yang ditanyakan juga sama mana hafalannya. Nah di situ bangkit lagi, tadi yang kemalasannya mungkin 100% mengikis menjadi 80%, sampai akhirnya benar-benar kemalasan itu mungkin 40, yang menurut saya lebih menang rajinnya daripada malas. Motivasi kamu Orang tua, jadi ketika kita udah jatuh, merasakan jatuh ya, sampai benar jatuh, kita ingat orang tua, itu jadi kembali lagi semangatnya ya. Insya Allah. Oh iya nih, pasti kita akan dapat juga. Mbak Rita, apa yang Mbak Rita rasain selama menghafal Al-Quran? Kalau selama menghafalnya itu pasti pertama dia rasa capek, tapi kadang kemudian ketika selesai, kita hafalannya selesai, kita sampaikan ke guru atau setoran kayak gitu, rasa bangga saya selesai. Tapi yang sekarang ini yang lebih terasa, Al-Quran itu adalah teman saya kapanpun, malam hari, siang hari, sedih, senang kayak gitu. Dan diingat lagi Al-Quran ini siapa sih kayak gitu. Itu kan katanya ya firman Allah kepada Nabi Muhammad, perkataan Allah kepada Nabi Muhammad yang akan dijaga kemurniannya sampai kelak hari kiamat kayak gitu. Karena itu mungkin ya, jadi merasa menjadi orang istimewa karena punya kesempatan mau menghafal Al-Quran. Menurut saya kalau untuk menghafal Al-Quran itu di maunya saja sih. Itu baru di dunia ya Mbak ya, kebahagiaan itu kita dapatkan. Kalau di akhirat itu kita pasti Masya Allah banget ya, dan janji Allah ketika kita menghafal Al-Quran itu juga dapatkan kita di dunia, di akhirat juga ya. Masya Allah, senang banget ya. Karena ini menjadi inspirasi buat Bisma juga, karena Bisma juga masih belum sebaik Mbak Nita ya. Ada yang baik, kita semua sama-sama belajar, dan untuk adik-adik lebih semangat lagi, lebih diperkuat tekadnya. Tekad yang kuat itu yang menghasilkan sesuatu. Masya Allah, senang banget tapi ya semoga kita bisa menjaga Al-Quran dan juga kita bisa lebih dekat ya. Jadi kita tidak hanya menghafal saja, terus kita mengamalkannya, itu yang mungkin lebih berat ya.